Kisah Santa Anastasia. Santa Anastasia juga dikenal sebagai Santa Anastasia dari kota Sirmium di Provinsi Romawi Pannonia di Eropa Tenggara. Wilayah ini sekarang bernama Sremska Mitrovica, Serbia. Ia adalah salah satu dari 7 wanita yang namanya diperingati dalam kanon misa, The Passio atau penderitaan. Anastasia mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang penyembah berhala yang bernama Pretextatus dan ibunya Santa Fausta dari Sirmium. Karena ibunya adalah seorang Kristen, Anastasia dibaptis saat ia bayi dan diam-diam dibesarkan dengan nilai-nilai Kristen. Setelah kematian ibunya, ayah Anastasia mengawinkannya dengan Publius yang adalah seorang pangan. Tetapi ia mempertahankan keperawanannya selama penganiayaan ketika Kaisar Diocletianus yang mulai menganiaya orang-orang Kristen. Saat itu Anastasia juga mulai mengunjungi penjara dan merawat para pengaku iman. Ia memberi makan, mengobati, dan menebus tawanan yang menderita. Seorang pelayan Anastasia kemudian memberitahukan kepada Publius suaminya. Publius menguncinya dan memukulinya. Kemudian Anastasia mulai berkorespondensi secara diam-diam dengan penasehatnya, Santo Chrysogonus, yang telah pergi ke Aquileia, dan dia menyuruhnya agar Anastasia berani, bersabar, dan menerima kehendak Tuhan. Setelah kematian suaminya, Anastasia membagikan hartanya kepada mereka yang kurang beruntung dan menderita. Ia kemudian berangkat untuk mengikuti Chrysogonus ke Aquileia. Lalu secara pribadi Chrysogonus diinterogasi oleh Kaisar Diocletianus, tetapi dia tidak pernah meninggalkan imannya. Kaisar memerintahkan agar Chrysogonus dipenggal dan dibuang ke laut. Setelah kematiannya, Santo Chrysogonus menampakkan diri kepada Zoilus, seorang penatua yang menemukan reliknya dan meramalkan kemartiran dari Santa Agape, Santa Kione, dan Santa Irene. Dia meminta Zoilus untuk mengirim Anastasia dan ketiga saudara perempuan itu sebagai penyemangat. 9 hari kemudian, Anastasia mengunjungi para suster sebelum mereka disiksa. Setelah mereka menjadi martir, Anastasia menguburkan mereka. Anastasia menghabiskan waktunya berpergian dari kota ke kota untuk merawat tahanan Kristen. Ia menyembuhkan luka mereka dan menghilangkan rasa sakit mereka. Ia diberi gelar sebagai pembawa ramuan karena ia sering menyembuhkan banyak orang dari efek racun dengan ramuan. Kemudian Anastasia ditangkap di Illyricum dan dibawa ke Prefect District atau majelis tinggi karena ia beragama Kristen. Dia mencoba membujuknya agar ia menyangkal imannya dan mengancamnya dengan siksaan. Anastasia tidak dapat digoyahkan, jadi ia diberikan kepada pendeta pangan Ulpian di Roma. Dia memberikan pilihan antara kekayaan atau penderitaan, kemewahan atau perangkat penyiksaan. Anastasia pun memilih penyiksaan. Ia diberi 3 hari untuk mempertimbangkan kembali, tetapi terpikat oleh kecantikannya, Ulpian memutuskan akan mencemarkan kemurniannya. Namun, begitu dia menyentuhnya, dia menjadi buta dan kepalanya terasa sakit, dan dalam perjalanan ke kuil pangan, ia jatuh dan mati. Kemudian Anastasia dibebaskan, lalu kembali berangkat untuk merawat orang-orang Kristen yang dipenjara bersama dengan Theodota, seorang janda muda yang saleh dan penolong setia. Setelah Theodota menjadi martir, Anastasia ditangkap sekali lagi. Ia diperintahkan mati kelaparan selama 60 hari. Dikatakan bahwa Theodota yang mati syahid itu mengunjunginya dan memberi makan selama waktu itu. Lalu hakim memutuskan para tahanan termasuk Anastasia dan Eutychianus akan dibunuh dengan cara ditenggelamkan
ditemukan, mereka semua memasuki perahu dengan lubang di dasarnya. Tetapi Santa Theodata muncul di hadapan mereka dan mengarahkan perahu ke pantai. Begitu mereka mendarat, Anastasia dan Eutychianus membaptis 120 pria. Setelah melarikan diri lagi, Anastasia dibawa ke Pulau Palmaria dan ia dipakukan ke tanah dengan tangan dan kaki terlentang dan dibakar hidup-hidup. Relik Anastasia kemudian dibawa ke Konstantinopel, di mana sebuah gereja didedikasikan untuknya. Lalu sebuah tangan dan kepalanya dipindahkan ke biara Santa Anastasia dekat Gunung Athos. Seluruh kisah kehidupan dan tragedi Santa Anastasia diyakini murni melegenda. Ia adalah seorang martir bernama Santa Anastasia. Ia meninggal karena imannya di Sirmium. Santa Anastasia adalah santa pelindung bagi para martir, penenun, dan mereka yang menderita racun. Hari rayanya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Demikian kisah dari Santa Anastasia yang adalah seorang martir di mana semasa hidupnya ia melakukan misi untuk menolong orang-orang Kristen yang disiksa di penjara, dan ia pun tidak pernah mengkhianati imannya walaupun disiksa berkali-kali dengan kejamnya. Semoga kisah dari Santa Anastasia menjadikan kita pribadi yang memiliki misi-misi kecil apapun itu demi memuliakan Tuhan, dan tentunya selalu setia kepada Yesus Kristus sampai akhir hayat. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.